paksain harus romantis sama istri atau romantis hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dari karirnya tapi naik terus, ada yang kita asal ya nambah. Kan banyak tamu RDA yang pada nanya, Pak Haji, kenapa sih dipaksain harus romantis sama istri? Kenapa sih dipaksain harus romantis sama istri atau romantis sama pasangannya? Karena dulu waktu kita muda, masih muda, pengantin baru, itu kita romantis, rezekinya ada aja tuh. Ada yang bisa dari karirnya naik terus, ada yang kita asetnya nambah, cicilan motor bisa lunas, cicilan mobil bisa lunas, cicilan rumah bisa lunas. Kenapa di usia kita tua, 50 tahun atau 40 tahun lah, 50 tahun. Kenapa aset kita jadi sekarang pindah ke bank? Karena kita nggak ada romantisnya, karena kita udah merasa anak-anak udah gede, ya udah ketemu biasa, makan biasa. Coba kita sekarang hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, amin. Tapi dengan cara romantis. Nah ini udah dibuktiin sama tamu-tamunya RDAI yang luar biasa. Makanya saya mau, walaupun ibu udah top up atau ibu udah ngutang lagi atau bapak udah top up, nggak apa-apa, itu udah terjadi kan. Nah bisa gak nanti pulang dari sini bapak dan ibu romantis? Siap. Romantis. Siap. Romantis aja. Misalkan ibu pulang dari kantor, lihat ada makanan apa kesukaan bapak, sate kerbau. Ibu beli tuh sate kerbau, beli dong syarat aja 2 tusuk atau 5 tusuk. Bawain, Pak nih tak bawain sate kerbau. Bukti perhatian kita sama suami tercinta. Seperti itu. Atau ibu lihat ada apa, misalkan minuman wedang uwuh. Ya udah beliin buat bapak nih Pak, wedang uwuh. Ibu bikinin ya. Bukti namanya ibadah. Yang kita dulu biasa-biasa saja gitu. Nah itu juga bikin cepet hajat terkabul Pak. Tapi yang dahsyat banget nggak bisa dipungkirin, yang memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah, itu yang paling cepat. Tapi kan kita kadang belum siap. Nggak apa-apa itu sambil berjalan. Caranya apa Pak Haji memuliakan Al-Quran? Bapak wajib baca Al-Quran di tengah malam. Jadi waktunya orang tidur, Bapak interaksi sama Al-Quran di tengah malam karena nggak ada gangguan. Tapi kalau Bapak baca Qurannya habis subuh, habis duha, habis maghrib, habis isya, atau habis duhur, biasa-biasa saja. Nah maunya Allah, kalau habis subuh, tugas kita adalah di dunia. Emang ada Pak Haji? Itu nggak taunya udah dituntun di Al-Muzammil. Coba terangin bos, kenapa dipaksa harus baca Qurannya malam? Karena siang itu kita sibuk. Atau apa tuh? Di Al-Muzammil apa atau di Fatir? Al-Muzammil. Coba terangin. Nih dengerin. Iya. Podo-podo wong kono. Podo-podo wong kono. Podo-podo wong kono. Seporo. Ya. Tapi luar biasa 60 tahun masih sehat ya, masih fit ya. Manjat bisa, kepleset iya. Manjat bisa, lecet iya. Nggak berani masuk gua. Iya Bapak. Nambah yang ditekankan Pak Haji tadi, kenapa kita harus malam hari? Kenapa baca Qur'annya harus malam hari? Kenapa kita harus mendekat ke Allahnya di malam hari? Itu Pak Haji menyandarkan surat tadi itu Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. 1 sampai dengan 7 itu kalau dibaca itu memotivasi kita untuk begadang di malam hari, mendekat kepada Allah begadangnya. Melekan boso Jeporone. Melekan. Terus melek wengi. Melek wengi. Tombo hati. Itu. Nah, di Al-Muzammil itu kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Nah,
Selimut tuh ada dua. Ada dua selimutnya. Selimut yang tidak bergerak dan bergerak. Selimut bergerak dan bisa ngentut. Iya, jadi dipanggil berselimut. Maka Pak Haji simpulkan bahwa kalau bangun harus mandi. Karena selimutnya lagi kentut. Nah, gitu Pak ya? Iya. Jadi dipanggil, benarkah kita dipanggil? Ya ayuhal, hai orang-orang yang berselimut. Jadi kita di tengah malam itu tidak boleh berselimut terus, harus disingkirkan, disingsingkan selimutnya. Dipanggil oleh Allah, kum, bangun. Udah bangun Pak? Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat walaupun hanya sedikit. Betul Pak. Ya. Bangunnya kapan? Allah juga menetapkan di ayat yang ketiganya. Tadi 1, 2, ayat yang ketiga nisfahu, separuh. Ada nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Nah itu kan nisfu itu separuh, tengah-tengahnya. Kalau nisfu Sa'ban berarti tanggal 15 Sa'ban, purnamanya Sa'ban. Kalau nisfunya lail berarti 00. Suruh bangunnya kita di situ. Apakah harus tepat? Enggak. Nisfahu awing kusminhu. Allah ada toleran. Ada sangat toleran. Tidak harus tepat di tengah malam. Nisfahu awing kusminhu. Tengah-tengahnya malam, seperduanya malam, atau kurang dari itu. Kurang dari sedikit dari itu. Jadi jam 12 kurang sedikit. Kalau lebih bagaimana Allah? Dijawab langsung di situ oleh Allah. Auzid alaihi, atau lebih sedikit dari itu. Seperti halnya zuhur, kadang kurang jam 12, kadang lebih dari jam 12. Maka sama bangun kita malam hari, tengah-tengah maksud Allah sama seperti itu. Tadi disuruh sholat, bangunnya di jam 00, terus disuruh apa sama Allah? Nisfahu tadi lanjut auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil dan beruntun. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Kita kan milih Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, An-Naba. Tartil beruntun mulai juz 1, 2, 12 sampai khatam. Itu udah dipandu loh bos di Al-Quran kata-kata itu. Tapi kan kita suka ngambil sendiri keputusan. Yasin, ya Allah Yasin. An-Naba, Al-Muluk, Tabarok, Waqiah. Kata Allah, manusia. Nah, enaknya nih Pak, kalau kita meraktekin ilmunya Allah, walaupun kita nakal, kita nggak dikeluarin dari grup. Tapi kalau kita ikut multi level marketing, kita nggak ikutin rule-nya MLM, langsung dikeluarin. Tuh. Mendingan kita ikut ilmunya Allah, ngapain ikut multi level marketing? Yang kaya siapa? Pemiliknya multi level marketing dan down upline. Yang paling atas. Yang paling atas. Dia bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kita downline cuma nyengir doang. Betul. Dipaksa suruh jualan. Iming-iming aja Pak. Iming-iming aja. Kita jualannya banyak, yang untung upline. Gitu. Harus tutup poin. Harus tutup poin. Katanya tidak jualan, jepret. Lu dapat duit dari mana multi level marketing kalau nggak jualan produk? Jadi maksud saya gini Pak. Iya. Bapak kan dari usia 20 tahun sampai sekarang 61 tahun. 61. Udah 41. Ibu udah usia 50 sekian. Bisa gak mau saya
ilmu dunia itu kan udah dipraktekin sama ibu sama bapak seusia sekarang. Aja bapak dan ibu sekarang malah punya utang. Iya, betul, betul. Coba ibu praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, plus sholat tobat jangan bolong. Nggak usah lama-lama bu, 99 hari aja. Boleh gak kalau suami saya meraktekin, kan saya masih dinas? Boleh. Ibu nggak meraktekin bapak. Nah maksud saya kalau memang ini terkabul di 99 hari bapak bisa, saya kasih bonus. Apa tuh bonusnya Pak Haji? Umroh gratis bersama anak yatim suami istri. Alhamdulillah. Haji visa furodah tahun 2026. Amin. Itu. Mantap. Amin. Mantap. Bisa praktekin Bisa, dulu. pasti bisa. Bisa ya? Iya. Pasti bisa, pasti.